Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pemahaman kontrak hingga pemberian kuasa. Nah, di sini saya juga menjelaskan tentang sahnya kontrak dan klausula kontrak. Nah, yang paling pertama adalah pengertian kontrak. Kontrak sendiri itu adalah suatu perjanjian tertulis di antara dua pihak yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan. Nah, kontrak sendiri itu bisa dalam berbentuk tertulis maupun lisan, tapi yang sering digunakan dalam bentuk tertulis karena untuk menghindari sengketa. Yang selanjutnya adalah syarat sahnya kontrak itu ada 4. Yang pertama itu ada kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Yang pertama adalah kesepakatan. Nah, kesepakatan sendiri itu seperti apa? Adalah bertemunya dua maksud yang berwujud dalam janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kesesuaian antara penawaran dan penerimaan, seperti tidak boleh adanya kekerasan, paksaan, dan penipuan. Nah, yang selanjutnya adalah kecakapan. Kecakapan adalah pihak yang mampu secara hukum atau berkuasa atas barang dan jasa yang diperjanjikan atau berwenang mewakili pihak. Nah, sepertinya pemilik barang atau yang diberi kuasa, direktur sebagai wakil perusahaan. Nah, ini adalah suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu itu objek perjanjian yang akan menimbulkan prestasi bagi para pihak baik yang ada maupun yang akan ada. Nah, seperti barang atau jasa, rumah, kendaraan, pengakuan, pengiriman, dan lain-lain. Nah, dan selanjutnya adalah sebab yang halal. Nah, sebab yang halal itu sesuatu yang menjadi pokok perjanjian adalah suatu sebab yang legal menurut undang-undang, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Nah, seperti tidak boleh memperjanjikan jual beli, gula ilegal, narkoba, menjual belikan tanah sengketa. Nah, seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah klausula dalam kontrak. Nah, yang sudah ada contoh dalam penjelasan saya ini, yang pertama itu ada identitas para pihak yang berisi informasi tentang siapa saja yang terlibat dalam kontrak. Ada pihak satu dan pihak kedua. Nah, yang selanjutnya adalah yang bawahnya identitas itu ada objek perjanjian dalam kontrak sewa yang dicantumkan alamat dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya di bawah alamat atau kontrak sewa juga ada hak dan kewajiban dalam pembayaran atau penyewaan. Batas kapan terakhir penyewaan atau pembayaran tersebut. Nah, yang selanjutnya terakhir adalah tanda tangan atau saksi. Penyelesaian sengketa jika terjadi penyelesaian. Nah, ada saksi juga yang dalam terlibat perjanjian kontrak. Pemberian kuasa. Pemberian kuasa diserahkan atau yaitu pemberian kuasa telah diberikan kepada pihak lain. Sebagaimana kita diketahui, pemberian kuasa kepada si penerima kuasa akan menerbitkan suatu perwakilan, yaitu adanya seseorang yang diwakili kepentingan hukumnya dan seseorang yang mewakili orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Pemberian kuasa atau dalam bahasa Belanda disebut lasgeving merupakan suatu persetujuan dengan mana seorang memberi kuasa atau kekuasaan kepada orang lain yang menerima untuk dan atas nama pemberi kuasa. Contoh kontrak sendiri itu seperti penyewaan, perjanjian kontrak, atau jual beli rumah. Dan banyak terima kasih penjelasan saya tentang kontrak, syarat sahnya kontrak, klausula kontrak, dan pemberian kuasa, dan contoh-contohnya. Banyak terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.